bisnis. Halo. Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, amin. Welcome to Banda Aceh, Tuan Jambri and rombongan. Terima kasih telah mempercayakan Rela Sumatera Holiday sebagai agensi pelancongan. Oke baik, kita saat ini berada di kubur Masal 1 yang bernama kuburan Masal Siron. Kuburan ini tempat disemayamkan korban-korban tsunami Aceh yang terjadi pada hari Ahad 26 Desember 2004 pukul 7.59 WIB. Jumlah korban tsunami di sini tak kurang dari 46.718 jiwa dan termasuk kuburan terbesar. Ngopi dulu guys. Oke. Halo. Oke baik, kita saat ini berada di situs Tsunami PLTD Apung atau kapal pembangkit listrik tenaga diesel. Dahulu sebelum terjadi tsunami Aceh, kapal ini diperuntukkan untuk keperluan listrik bagi warga Aceh, khususnya kota Banda Aceh. Kapal ini memiliki berat 2.600 ton, luas sekitar 1.900 meter persegi, dengan panjang mencapai 63 meter. Kapal PLTD Apung ini terseret gelombang pasang tsunami Aceh sejauh lebih kurang 5 km. Kapal ini berada di desa Punge Blangcut, Banda Aceh. Nggak kebayang guys betapa dahsyatnya gelombang tsunami yang terjadi pada saat itu, hingga kapal sebesar ini terlepas dari tambatannya di pelabuhan hingga terbawa arus ke kampung ini. Sekarang situs bekas tsunami kapal ini dijadikan tempat wisata dan juga peringatan bagi umat manusia bahwa ketika Yang Maha Besar berkehendak, maka kekuatan apapun itu tidak ada yang bisa menghentikannya. Lihatlah sekarang tempat ini guys, sudah menarik, cantik dan mempesona. Tempat ini sudah disulap oleh tangan-tangan terampil kreatif warga Aceh hingga sedemikian rupa. Bahkan tempat ini sudah tidak kelihatan seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Dan jangan datang ke sini di waktu sholat guys, karena kalau di waktu sholat lokasi wisata ini akan tutup sementara. Nggak hanya tempat wisata, tempat ngopinya pun juga tutup sementara guys, dan akan buka kembali ketika waktu sholat telah usai. Isi energi dulu guys biar kuat jalannya. Tila datang ke Aceh dan hubungi kita. Oke baik, saat ini kita melawat ke Museum Tsunami Aceh. Museum ini berdiri pada tanggal 23 Februari 2009. Dirancang oleh Ridwan Kamil yang saat video ini tayang beliau masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil memenangkan sayembara tingkat internasional pada tahun 2007 dan dalam rangka memperingati peristiwa tsunami tahun 2004. Bangunan ini berkonsep Rumo Aceh atau Onskip Hill dan referensi utamanya adalah nilai-nilai Islam, budaya lokal dan abstraksi tsunami. Museum ini merupakan sebuah struktur 4 lantai dengan luas 2.500 meter persegi yang dinding lengkungnya ditutupi oleh relief geometris. Tujuan dibangunnya Museum Tsunami ini adalah sebagai pengingat kepada masyarakat luas bahwa di Aceh pada tahun 2004 pernah terjadi bencana tsunami yang menimbulkan korban jiwa lebih kurang 170.000 jiwa. Oleh karena itu, Museum Tsunami Aceh dibuat untuk mengenang korban dari tsunami Aceh tersebut, sekaligus tempat edukasi dan pusat evakuasi ketika terjadi bencana. Saat ini, turis-turis kita sedang berkeliling di museum sembari mendengarkan informasi dari local guide museum ini guys. Di dalam museum tsunami ini menyimpan sekitar 6.038 koleksi. Koleksi tersebut dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu koleksi etnografika, arkeologika, biologika, teknologika, kriminologika, seni rupa, numismatika, dan heraldika, geologika, filologika, serta historika dan ruang audiovisual. Ngerti kalian guys? Saya juga paham, nggak ngerti juga guys. Koleksi ini tidak dipamerkan secara serentak. Ada beberapa yang nantinya diadakan dalam pameran temporer. Jadi bagi pengunjung juga dapat menyaksikan semuanya secara bersamaan. Pengelola museum merotasi koleksi setiap 6 bulan sekali. Dalam satu pameran terdapat sekitar 1.000
300 koleksi yang tersebar di 3 titik, yaitu Rumah Aceh, pameran temporer, dan ruang pameran tetap. Ketika memasuki ruangan museum, kalian akan melewati sebuah lorong kecil dengan pencahayaan minim. Lorong ini membuat emosi pengunjung campur aduk guys. Setelah itu ada ruang bernama The Light of God yang terdapat ratusan ribu nama korban dari bencana tsunami Aceh itu guys. Masya Allah guys, pemandangannya luar biasa indah, Masya Allah. Oke baik, kita akan melawat ke kubah masjid yang ketika gempa dan tsunami terjadi, masjid itu runtuh dan kubahnya terbawa arus gelombang tsunami hingga terseret sejauh 2,5 km dari tempat asalnya. Diperkirakan berat kubah masjid ini mencapai 80 ton guys, karena terbuat dari pasir dan material lainnya. Nggak kebayang guys, berat 80 ton aja bisa terbawa arus sampai sejauh ini. Konon lagi kita sebagai manusia ya guys, Masya Allah. Oke baik, tunggu apa lagi guys, silahkan berkunjung ke Aceh untuk menikmati berlimpah dengan pengalaman yang menarik dan super berkualitas. Guys, ini kita akan berpindah tempat dari kota Banda Aceh menuju Sabang. Untuk menuju Sabang, kita pergi ke pelabuhan Ulele guys, dengan tujuan pelabuhan Balohan di Sabang. Jadi, turis-turis kita ini akan naik kapal cepat yang bernama Ekspres Bahari. Seperti namanya guys, kapal ini sangat cepat dan aman, hingga tiketnya selalu ludes terjual tak bersisa. Kapal ini sangat nyaman, dilengkapi dengan air conditioner, toilet, TV, karaoke, kantin. Lumayan lah guys, daya tampung kapal ini mencapai 300 orang, bahkan ada yang 500 orang guys. Untuk jam operasional kapal ini tiap hari ada guys. Untuk rute Banda Aceh Sabang jadwalnya jam 8.00 sampai dengan jam 8.45, jam 10.00 sampai dengan jam 10.45, jam 16.30 sampai dengan jam 17.15, dan rute Sabang Banda Aceh jadwalnya jam 14.30 sampai dengan 15.15, jam 8.00 sampai dengan jam 8.45. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu jam 16.30 sampai dengan 17.15, dan hari Jumat jam 17.00 sampai dengan 17.45. Jadwal waktu ini sudah tercantum di website milik kapal Ekspres Bahari pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 jam 10.28 WIB. Dan jadwal ini bisa saja berubah guys tanpa pemberitahuan sebelumnya, karena mengingat, menimbang dan memutuskan Cile bila ada cuaca buruk di laut dan gelombang tinggi air laut yang bisa membahayakan nyawa kita. Untuk waktu tempuh perjalanan, kapal ini lebih kurang 45 menit guys dari Banda Aceh ke Sabang, dan sebaliknya juga begitu. Paling enak naik kapal ini guys itu pagi-pagi, karena jika beruntung bisa melihat ikan lumba-lumba. Dan inilah suasana pelabuhan Balohan di kota Sabang guys, sangat ramai, mayoritas didominasi wisatawan baik lokal maupun internasional. Oh ya guys, for your information nih guys, Sabang itu bukan nama pulau, Sabang itu nama kota, sedangkan nama pulaunya yaitu Pulau W. Lihat guys, jangan sampai lupa ya. Oke, terima kasih. Dan lihatlah pantai Sumur 3 ini guys, luar biasa ya. Wow, amazing. Wow, amazing pantainya guys. Sila datang ke Sabang guys, ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.